selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali seperti biasa di hari Senin bersama saya Gilang Bandutana ya di program POV Times, di mana kita akan membahas topik maupun isu yang sedang viral dan hangat diperbincangkan, dan bagaimanakah sikap dari editorial IDN Times, Point of View IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang teman-teman. Sehat selalu Mbak ya. Millennial and Gen Z dan juga Gen Alpha, tapi jangan-jangan kalian lagi sekolah. Nontonnya mungkin bisa nanti sorean Mbak ya. Kan zaman sekarang kan nontonnya anytime, anyhow, anywhere. Nah, di mana aja. Mbak Uni, seperti biasa kita akan bahas isu yang sedang hangat di media sosial. Yang pertama adalah minggu ini atau minggu lalu nih Mbak ya. Ini viral di berbagai media sosial, termasuk yang pertama adalah di X. Ini ada video yang memperlihatkan iring-iringan mobil RI36, kode platnya, dan dikawal menggunakan patwal. Nah, ini yang menjadi viral adalah salah satunya ketika itu macet banget, dan patwal itu menunjuk menggunakan jarinya gitu Mbak ya, nunjuk-nunjuk ke di area jalan. Nah, sebenarnya Mbak, iring-iringan mobil seperti ini, nah ini tuh aturannya seperti apa sih? Nah, dan terakhir di hari Sabtu kemarin ternyata RI36 ini adalah mobil yang digunakan oleh Raffi Ahmad, walaupun ia mengaku tidak ada di dalam mobil tersebut. Ya. Pertama ya, videonya itu kan ada mobil RI36, tapi kan itu kelihatan RI36 aja, karena itu kan video diambil dari atas, lumayan jauh dari atas. Patwalnya itu polisi yang sudah diberikan sanksi, kita menurut Kapolda, dia ingin minggirin ada satu mobil juga yang malang gitu ya, yang menghalangi gitu ya. Tapi cara dia gesture ya, cara dia untuk suruh menyingkir itu dianggap arogan, karena kayak nunjuk-nunjuk gitu ya. Dan itu viral. Satu, dari informasi yang diperoleh oleh IDN Times, ternyata di era Presiden Prabowo, karena banyak sekali menteri dan pejabatnya, itu banyak nomor yang sama dipakai oleh pejabat yang berbeda. Jadi plat nomornya sama nih Mbak? Ya, jadi misalnya contohnya, RI36 itu adalah nomor plat mobil untuk utusan khusus Presiden Prabowo. Oke. Nah, utusan khusus Presiden kan ada berapa? Ada berapa ya? Pak Luhut, utusan khusus, Ibu Mari Pangestu, utusan khusus, Raffi, utusan khusus, sebelumnya yang sudah mengundurkan diri, Miftah, utusan khusus, ada beberapa. Semuanya menggunakan RI36, yang membedakan itu adalah nomor di plat nomor di ujung, di bawah. Jadi ada RI36 1, RI36 2, RI36 3 gitu ya. Nah, sama menteri juga, misalnya kalau yang sebelumnya sempat dituding ya, dicurigain karena sebelumnya nomor 36 di pemerintahan sebelumnya nomor 36 itu digunakan oleh Menkominfo, itu kemudian yang paling banyak dibully, dihujat itu adalah Menkom Digi Mutia Hafid. Ya, sebetulnya kita juga termasuk yang bersalah ya, karena sempat membuat artikel seperti itu, tapi malam itu saya langsung konfirmasi ke Mutia Hafid ya, Menteri Mutia, dan dia mengatakan bahwa dia menggunakan nomor RI22. RI22 ya, bukan RI36. Kita juga sempat konfirmasi ke Menteri ATR BPN, Nusron Wahid ya, yang sebelumnya juga disebut-sebut, tapi ternyata dia menggunakan RI26. Nah, jadi memang sekarang itu ada sistem yang berbeda ya. Tadi kalau misalnya RI33, RI32 atau apapun, ya belum tentu juga yang make itu cuma satu orang nomor itu ya. Bisa saja yang make itu 2 orang ya. Bisa menterinya pakai kode 1, wamennya pakai kode 2. Tapi nomornya sama. Ini yang masyarakat juga perlu tahu. Jadi yang dilihat adalah nomor kecilnya Mbak ya, yang dilihat nomor besar dan nomor kecil. Nomor besar, nomor kecil nomor kecil ya. Nah, itu satu. Kemudian Raffi Ahmad sudah, jadi ini sistem baru ya, mungkin karena terlalu banyak, jadi supaya dikecilin nomornya, dipersempit, nggak sampai misalnya kayak RI 100 gitu kan, karena kan banyak banget ya. Nah, itu yang informasi yang kita dapatkan dari proses meliput berita yang viral ini. Yang kedua, Raffi hari Sabtu akhirnya sesudah lebih dari 1 minggu
semuanya pihak pemerintah maupun pihak kepolisian tutup mulut, itu akhirnya dia mungkin ada yang menyuruh ya, memerintahkan dia karena sudah berlanjut-lanjut dan menjadi bahan kritikan yang melebar ya, meluas. Lalu dia mengatakan bahwa itu dia nomor yang dia pakai, tapi dia tidak ada di dalam mobil tersebut. Katanya mobil itu sedang menjemput dia sesudah mengambil dokumen. Nah itu juga justru bukannya dihargai pengakuan itu, tapi malah justru menimbulkan kritik yang baru ya. Sebetulnya gini, problem dari patwal yang layanan patwal dari polisi kepada pejabat-pejabat tinggi, sebenarnya nggak cuma pejabat tinggi ya, tapi juga orang-orang yang punya duit lah, ya, swasta yang punya duit, yang kaya-kaya itu juga suka menggunakan patwal ya. Ya saya ngalamin, saya tahu sendirilah langsung ya. Itu seringkali diprotes, terutama kalau ternyata jalannya itu adalah jalan yang sedang macet-macetnya. Iya. Kayak semua orang justru sedang punya kepentingan untuk nyampe cepat, ya. Apalagi macetnya sudah berjam-jam, kemudian harus seperti itu, harus ya. Ngalah gibarannya. Harus seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan di luar negeri misalnya, ya mungkin ini adalah problem dari Indonesia yang public transportation-nya bahkan di Jakarta ibu kota itu belum seperti di luar negeri yang lancar ya. Tapi sekarang sudah ada public transportation, ada MRT, ada busway, ada LRT ya. Tapi kita belum melihat ada pejabat tinggi yang justru menggunakan fasilitas itu di saat macet ya. Pernah ada sih kelihatan Menteri Dikdasmen ya, Profesor Mufti itu naik saya lupa MRT atau ya MRT mungkin ya. Karena kan sebetulnya dari depan kantornya yang di Senayan itu ada MRT yang bisa langsung ke tengah kota, mungkin udah deket gitu ya. Nah ini menjadi itu aja rame karena itu nggak biasa. Sementara di luar negeri bahwa ada pejabat, menteri, perdana menteri, saya pernah ngelihat sendiri dulu di Norway. Kami ada acara ya di Oslo, kemudian si menterinya itu tiba-tiba datang ke hotel tempat acara, cuman jalan kaki pakai ransel, dan dia cerita bahwa ternyata dia datang ke situ naik tram ya, karena mungkin public transportation-nya udah bagus dan mereka tuh nggak kemudian jadi menteri langsung kayak jadi feodal gitu ya, jadi pejabat terus jadi feodal gitu kan. Nah ini yang belum terbiasa di kita, budaya feodal yang terjadi itu masih kental ya. Netizen membahas sampai ke kalau undangan kawinan gitu ya. Jadi berapa kali salaman itu, jalur salaman mesti di-cut karena karena ada VIP yang lewat duluan gitu. Jadi ini kasus ini kemudian menurut saya men-trigger budaya feodal itu ya, budaya bahwa seolah-olah ada kelasnya, ada kastanya di masyarakat ya, antara masyarakat biasa dengan VIP. Nah, sekarang kita mau lihat sebetulnya aturannya tuh gimana sih ya? Betul, Mbak. Aturannya tuh gimana? Dan sebetulnya saya merujuk kepada kita buat juga beritanya. Dan siapa saja, Mbak ya? Ya, kita merujuk kepada website resmi Polri ya. Kalau mau lihat teman-teman, polri.go.id/pengawalan jalan. Jadi judulnya tuh pengawalan jalan. Nah, jadi semua itu adalah dibilang bahwa menggunakan sarana prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas ada hak asasi setiap orang. Semua orang punya hak yang sama, tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ya. Dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut. Ini bukan ngarang-ngarangannya IDN Times dari ya. websitenya ya. Ini justru dari website Polri ya. Yang boleh ya, yang boleh dapat prioritas didahulukan, urutannya adalah A, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit. B ya. C, kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
D. Kendaraan kepala negara dalam kurung presiden dan wakil presiden atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara. Oke. Yang E. Iring-iringan pengantar jenazah. F. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat. G. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Semua kendaraan tersebut di atas wajib didahulukan dalam berlalu lintas. Kendaraan yang mendapatkan prioritas tersebut berdasarkan ayat 2 pasal 65 peraturan pemerintah di atas harus disertai dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Dalam ayat 3 ditegaskan lagi petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kelompok. Dalam ayat 4 ditambahkan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A sampai dengan E ya. Berarti yang A itu yang pemadam kebakaran, ambulan, pertolongan kecelakaan lalu lintas, kendaraan kepala negara, iring-iringan pengantar jasa. Jadi ini udah ada aturannya. Bahwa itulah polisi yang prioritas ya. Jadi polisi ini sudah punya aturan. Saya tadi sudah membacakan ya, kita meliput. Nah sekarang kalau sudah tahu aturannya, mungkin pertanyaan besarnya, waduh pelanggarannya banyak sekali nih berarti yang dilakukan oleh polisi selama ini ya. Tapi mungkin gini, kalau melihat kemacetan level menteri mungkin ya, level menteri yang akan ketemu dengan presiden, wapres ya, itu mungkin bisa aja ya karena ininya apa namanya, karena urgensinya gitu ya. Tetapi saya rasa itu nggak perlu dilakukan dengan patwal yang arogan. Caranya Mbak ya. Apalagi menggunakan wing. Makanya ada beberapa menteri tuh yang ketika saya sempat tanya tuh, apa yang merasa kehilangan sudah nggak jadi menteri? Wah, satu kehilangan ternyata harus check-in sendiri, naruh sendiri barang kalau di pesawat, sama yang kedua kehilangan ngoeng-ngoeng itu. Forrader ya, kehilangan forrader. Nah, jadi memang ini aturan yang dibuat oleh polisi dan menurut POV IDN Times dengan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, termasuk kejadian yang terbaru, apalagi seperti kalau memang benar ya klaim dari Raffi Ahmad bahwa itu supaya dia nggak ada di situ, cuman ngambil dokumen, musinya itu tidak pantas untuk dikawal, pakai patwal ya. Polisi juga kok kayak kurang kerjaan ya, kok mau-maunya gitu dengan mobil kosong mengawal dokumen, atau mungkin dokumen ini masuk di keperluan khusus atau barang-barang khusus. Ya. Seberapa penting, seberapa urgensi dokumen itu satu ya, kalau mau Raffi bisa menunjuk stafnya untuk naik motor, naik motor. Kita kalau misalnya mau supaya buru-buru ya, supaya bisa memenuhi undangan on time, apalagi undangannya tuh bisa 2, 3, itu kita ya naik motor gitu ya, naik motor. Dan sekarang ada motor apa namanya, kendaraan ojek online. Nah ini yang sulit diterima oleh suasana kebatinan dari masyarakat yang melihat situasi itu. Jadi menurut POV Times, mestinya polisi itu bisa menegakkan aturan sesuai dengan aturan yang dia buat sendiri. Terlebih dengan caranya Mbak ya, yang kemarin dinilai masyarakat. Dan nggak perlu arogan. Maksudnya gini, kalau ngawal dokumen aja searogan itu, gimana kalau misalnya ngawal yang bukan dokumen? Jadi kesannya Anda itu polisi ini bekerja untuk siapa? Harusnya kan bekerja untuk rakyat ya. Jadi bukan kemudian bekerja untuk orang-orang tertentu saja. Dan terbarunya nanti juga polisi akan memeriksa sopir taksinya Mbak ya. Nah itu juga aneh, orang yang mengupload video itu harus minta maaf ya. Padahal kan dia sebetulnya adalah whistleblower ya. Dan ini polisi dan semua pejabat mestinya tahu, mesti hati-hati. Ini adalah kamera tuh di mana-mana. Kamera warga itu semua punya handphone ya. Jadi masa yang mengupload itu minta maaf ya dia nggak bersalah. Menurut kami itu dia tidak bersalah. Dia menunjukkan bahwa
RI 36 itu bukan punyanya, ternyata bukan di ini apa namanya, Menkom Digi. Nyatanya memang di pemerintah ada perubahan aturan gitu ya dari dokumen sebelumnya ya. Kalau kita di media wajib verifikasi, tapi masyarakat dia langsung search aja, wajar, ngelihat di mana ini ternyata gitu. Sebelumnya yang menggunakan adalah kementerian ini, langsung dia seperti itu. Jadi menurut kami itu harusnya dia tidak bersalah. Yang kedua, yang taksi yang itu diperiksa, ya itu nggak salah juga, nggak perlu juga. Jadi menurut saya musuhnya ini dihentikan sajalah upaya-upaya seperti ini. Semuanya mawas diri, dan sekali lagi message-nya dari kasus ini adalah ayo polisi benar-benar menjalankan aturan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dimuat di websitenya Polri. Ya, itu jawabannya. Ya, itu POV dari IDN Times. Kasus yang kedua Mbak yang sedang hangat juga, yang minggu lalu kita bahas terkait Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang saat ini statusnya adalah tersangka terkait kasus dugaan yang ada sangkut pautnya dengan Harun Masiku yang sebelumnya batal diperiksa karena alasannya dari Hasto sendiri akan mempersiapkan dari HUT ke PDIP ke-52 dan hari ini akhirnya datang untuk diperiksa. Nah, Mbak Uni ngelihat ini seperti apa Mbak kasus terbaru ini? Ya, kita bahas ini di POV minggu yang lalu ya, hari Senin. Jadi kalau hari ini Mas Hasto datang memenuhi panggilan KPK, kami di Identitas melihatnya bagus ya. Artinya dia memenuhi panggilan yang sesuai dengan proses hukum ya. Dan di situ adalah tempat dia bisa mengungkapkan semua bukti-bukti yang bisa dia sampaikan. Kalau dia merasa tidak bersalah ya tolong tunjukkan buktinya, seperti itu ya. Jadi pertama mengapresiasi bahwa Hasto memenuhi panggilan dari KPK. Kedua mungkin statement Ibu Mega ya, yang minggu yang lalu dia mengatakan apa coba KPK, masa nggak ada kerjaan lain ya? Karena kata Hasto, dia yang tersangka di KPK kan bukan hanya Hasto, tapi kok KPK yang terus mengejar sekjen di PDIP Hasto. Pertama, friendly reminder sebetulnya, dan ini adalah apresiasi banget Ibu Mega, itu KPK itu lahir di era Ibu Mega menjadi presiden. Ya, jadi ini apresiasi. Tetapi juga Ibu Mega dan partainya PDIP itu menjadi enabler utama untuk mendukung revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan di era pemerintahannya Presiden Jokowi. Sehingga KPK ini menjadi lemah lah. Sejak itu kemudian indeks korupsi, persepsi korupsi kita turun. Nah tapi karena lagi-lagi ya, sekarang kan ini kesannya antara PDIP, Bu Mega versus Jokowi dan aparat penegak hukum. Yang selama 9 tahun kompak, mereka ya saling mendukung. Nah jadi ya wajar kalau misalnya semua orang yang tersangkut kasus seperti ini akan merasa satu, dizolimi, kenapa kok saya, kenapa bukan yang lain ya. Tapi mungkin kalau sudah seperti ini, pilihannya bagi Hasto dan PDIP adalah ya ungkapkan bukti-buktinya saja. Makanya minggu yang lalu kan judul kita beneran nih, Hasto mau membongkar-bongkaran bukti-bukti, ya kita dorong ya. Benarkah ada bukti-bukti yang meringankan dia? Atau kedua, benarkah dia memiliki dokumen-dokumen termasuk video yang bisa mengungkap kasus-kasus yang lain, ya, termasuk kasus korupsi yang menyerempet atau diduga berkaitan dengan mantan Presiden Jokowi. Silakan aja. Jadi pertama kita apresiasi Hasto memenuhi undangan KPK, dan kedua tentu mendorong buka-bukaan lah ya. Jadi momennya di sini, Mbak. Jadi momennya saya rasa ini di sini, dan kita menunggu bagaimana PDIP dan Mas Hasto justru harusnya bisa menggunakan momen ini justru untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat ya. Mungkin selama ini ada yang mereka tutup-tutupin, mereka lindungin, tetapi sekarang ya dibuka saja. Itu POV Times ya, kita tunggu lah
Kita tunggu ya, seperti apakah kelanjutannya. Ya. Mbak Uni, terima kasih banyak Sama-sama. untuk POV Times edisi kali ini. Dan jangan lupa di tanggal 15 dan 16 Mbak ya, kita ada program Semangat Awal Tahun ya. 2025. Banyak narasumber yang tentunya bisa Sobat Milenial dan Gen Z untuk ikut hadir menyaksikan langsung. Nah, caranya tinggal buka di sosial media kami di IDN Times. Kalau gitu, saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di POV Times selanjutnya. Sampai jumpa.